Tuduhan liar dilontarkan Rusia bahwa Ukraina siap memperdagangkan organ manusia demi bantuan militer Barat. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, di sela-sela Forum Ekonomi Internasional ST Petersburg pada Kamis 15 Juni 2023. Diplomat tersebut mengungkapkan rezim Kiev terus mengubah Ukraina menjadi pusat global perdagangan organ manusia. Rezim Kiev siap untuk membayar dengan apapun untuk mendapatkan bantuan militer. Bahkan saat ini siap memberikan organ manusia dari warganya. Waktu akan datang ketika Ukraina akan mengerti alasan utama mengapa teman-temannya Amerika Serikat dan Eropa sangat peduli dengan mereka. Tapi tidak akan secepatnya, tetap saja lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ujar Zakharova dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Zakharova menambahkan bahwa rezim Kiev saat ini menuncapkan pisau ke Ukraina, tetapi akan selalu terlambat bagi masyarakat untuk mengeluh. Dia menegaskan negara-negara Barat adalah penerima manfaat utama dari praktik transplantasi ilegal di Ukraina. Pasien sudah mendatangani kontak untuk operasi. Organisasi internasional yang relevan mengabaikan fenomena nyata dan kriminal ini. Skenario telah dilatih di Yugoslavia. Semua organ yang diambil dari orang-orang yang dibunuh saat itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang Barat, ucapnya. Menurutnya, bisnis operasi transplantasi ilegal berkembang pesat berkat kerugian besar yang diderita pasukan Ukraina di garis depan. Zakharova mengatakan prosedur pembedahan yang relevan jasadnya dibakar dan kerabat diberitahu bahwa prajurit itu hilang begitu saja. Ini yang mengerikan, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa izin yang diberikan oleh rezim Kiev di tingkat tertinggi. Itu karena mereka didukung oleh undang-undang. Negara ini pada dasarnya telah menjadi serang labah bagi para penjahat. Uang dihasilkan oleh operator transplantasi ilegal dan Ukraina benar-benar gila, dan memang begitu imbu Zakharova. Meskipun serangan balik Ukraina yang sangat dinantikan akhirnya dimulai, sejauh ini pasukan Kiev hanya memiliki sedikit keuntungan. Malang tak dapat dihindari, Ukraina mengalami kerugian besar. Pasukan Ukraina telah melancarkan beberapa serangan yang gagal terhadap posisi Rusia selama sepekan terakhir. Serangan Ukraina itu pada dasarnya hanya melemparkan orang dan peralatan mereka, termasuk tank Leopard dan kendaraan tempur infanteri Bradley yang dipasok NATO ke dalam penggiling daging. Ukraina jelas tak dapat memanfaatkan persenjataan Barat yang seharusnya memberi kekuatan menguntungkan bagi Kiev dalam melawan Rusia. Kiev dipaksa belajar dengan susah payah bahwa perangkat keras militer NATO yang dipuji tidak terkalahkan ternyata dapat dihancurkan dengan mudah. Sama seperti yang lain, Kementerian Pertahanan Rusia telah merilis beberapa video yang menunjukkan mesin-mesin perang Ukraina dibongkar habis di medan perang. Dalam video ini, kolom lapis baja Ukraina terlihat dihancurkan oleh pasukan Rusia di daerah Zaporizhzhia. Hasil dari serangan Ukraina yang gagal lainnya dengan perangkat keras militer Barat yang rusak dapat dilihat dalam rekaman ini. Video ini direkam dari atas helikopter serang Ka-52 Rusia yang menghancurkan lapis baja Ukraina dengan presisi bedah di Republik Rakyat Donetsk. Namun video lain menyoroti upaya tim pemburu tank Rusia yang terkadang menggunakan peluncur rudal anti-tank yang dipasang pada kendaraan kecil yang dapat bermanuver untuk meluncurkan serangan lanjut dan lari secepat kilat terhadap pasukan Ukraina. Video ini menegaskan bahwa sistem rudal anti pesawat Iris-T yang disediakan ke Ukraina oleh kekuatan NATO tidak sebanding dengan drone kamikaze Rusia Lancet 3. Dan bahkan ketika rezim Kiev terus mengirimkan lebih banyak tank dan kendaraan lapis baja, pasukan Rusia terus secara metodis menghancurkan setiap ancaman yang dilemparkan ke arah mereka. Puing-puing kendaraan lapis baja Ukraina yang terbakar terlihat dalam video seperti ini, berfungsi sebagai konfirmasi kegagalan rezim Kiev di medan perang. Sejumlah negara anggota Aliansi Pertahanan Atlantik Utara NATO membuka kemungkinan pengiriman pasukan ke Ukraina. Mengutip Republika pada Minggu 11 Juni 2023, mantan petinggi NATO Andreas Resselman mengatakan langkah tersebut jadi pertimbangan bila negara anggota lain termasuk Amerika Serikat tidak menawarkan jaminan keamanan signifikan ke Kiev pada konferensi tingkat tinggi KTT NATO pada Juli mendatang. Rasmussen yang kini menjabat sebagai penasehat resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Polandia bakal jadi salah satu negara yang akan memberi bantuan nyata tersebut. Dia mengatakan bahwa jika NATO tidak dapat menyepakati jalan yang jelas ke depan untuk Ukraina, ada kemungkinan yang jelas bahwa beberapa negara secara individual dapat mengambil tindakan.
Seperti yang diketahui bahwa Polandia sangat terlibat dalam memberikan bantuan nyata kepada Ukraina. Dirinya tidak akan mengecualikan kemungkinan Polandia akan terlibat lebih kuat dalam konteks ini secara nasional dan diikuti oleh negara-negara Baltik, mungkin termasuk kemungkinan pasukan di lapangan. Dia rasa Polandia akan dengan serius mempertimbangkan untuk masuk dan membentuk koalisi jika Ukraina tidak mendapatkan apapun di Vilnius. Uni Eropa tidak boleh meremehkan perasaan Polandia. Polandia merasa bahwa Eropa Barat sudah terlalu lama tidak mendengarkan peringatan mereka terkait mentalitas Rusia yang sebenarnya. Lebih lanjut, Rasmussen memandang pemberian jaminan keamanan kepada Ukraina merupakan hal penting yang harus dilakukan anggota NATO. Ia pun menekankan hal tersebut pada setiap kunjungan ke berbagai wilayah di Eropa dan Amerika Serikat, khususnya jelang KTT di Vilnius, Lithuania. Menurut Rasmussen adalah sepenuhnya sah bagi Ukraina untuk mencari bantuan militer semacam itu. Pernyataan Rasmussen juga disebut dapat diartikan sebagai ancaman terhadap persatuan NATO. Jerman sendiri dikabarkan tetap waspada untuk bertindak terlalu jauh karena mengkhawatirkan dapat memprovokasi Rusia. Rasmussen lebih lanjut mengatakan bahwa sangat penting bagi Ukraina menerima jaminan keamanan tertulis sebaiknya sebelum KTT berlangsung, namun di luar kerangka kerja NATO. Jaminan keamanan itu mencakup pembagian intelijen, pelatihan bersama Ukraina, meningkatkan produksi amunisi, interoperabilitas NATO, dan pasokan senjata yang cukup untuk mencegah serangan lebih lanjut dari Rusia. Meski demikian, dia memperingatkan bahwa jaminan keamanan saja tidak akan cukup. Rasmussen kembali menegaskan bahwa beberapa sekutu NATO mungkin mendukung jaminan keamanan untuk benar-benar menghindari diskusi nyata tentang aspirasi keanggotaan Ukraina. Mereka berharap dengan memberikan jaminan keamanan mereka dapat terhindar dari pertanyaan tersebut. Rasmussen tidak berpikir itu mungkin. Dia pikir masalah bergabungnya Ukraina di NATO akan diangkat pada KTT di Vilnius. Dirinya telah berbicara dengan beberapa pemimpin Eropa Timur dan ada sekelompok sekutu keras Eropa Timur Tengah yang menginginkan setidaknya jalan yang jelas bagi Ukraina menuju keanggotaan NATO. Dia mengatakan bahwa sejarah menunjukkan berbahaya meninggalkan Ukraina di ruang tunggu NATO tanpa batas waktu. Jalan menuju keanggotaan itu, kata Rasmussen, harus mengecualikan pengaturan syarat seperti rencana aksi keanggotaan NATO, sesuatu yang tidak perlu diadopsi oleh Swedia maupun Finlandia sebagai bagian dari jalur keanggotaan mereka. Apapun yang kurang dari itu akan mengecewakan Ukraina. Dia menolak argumen bahwa Ukraina tidak dapat ditawari jalan menuju keanggotaan NATO sampai perang dengan Rusia berakhir, dengan mengatakan bahwa itu akan memberikan Putin hak veto.